Nanti janda-janda akan disantuni oleh Pak Habibur Rahman. Akan diurus lahir batin oleh Bang Ali Lubis. Bang Ridwan. Akan diberi sembako oleh Bang Adnan. Ali Lubis masih bujangan nih. Amin. Dan kalau cocok akan dinikahi oleh Bang Rian. Tepuk tangan untuk wakil-wakil kita. Lagi-lagi pelecehan secara verbal ke perempuan terutama para janda dilakukan secara sadar oleh calon gubernur nomor urut 1 Jakarta, Ridwan Kamil. Setelah beberapa saat yang lalu, Suswono terang-terangan menghina perempuan Jakarta dengan diksi janda kaya menikahi laki-laki pengangguran. Sekarang Ridwan Kamil secara terbuka menyatakan bahwa perempuan akan dinafkahi lahir dan batin, diberi sembako dan dinikahi oleh tim ses mereka sendiri. Pernyataan Ridwan Kamil dalam cuplikan video yang viral sekitar 30 detik tersebut mengundang beragam reaksi negatif. Banyak netizen dan perempuan yang marah karena Ridwan Kamil kesannya merendahkan perempuan, terutama kaum janda yang dianggap hanya sebagai objek di Pilkada Jakarta kali ini. Kata-kata nafkah lahir batin, sembako, dan dinikahi benar-benar membuat perempuan atau janda hanya sekedar objek batin bagi para laki-laki dalam pandangan Ridwan Kamil dan Suswono. Apalagi kata-kata tersebut diucapkan dengan nada yang sinis atau ketawa yang semakin memvalidasi jika niat Ridwan Kamil memang untuk merendahkan perempuan atau kaum janda, bukan malah memuliakan para janda. Saya mencoba mengulik-ulik apa sih penyebab seorang seperti Ridwan Kamil dan Suswono seringkali merendahkan perempuan atau janda pada konteks masa kampanye ini di Pilkada Jakarta. Dari beberapa sumber yang saya baca, kebiasaan merendahkan perempuan seringkali dikaitkan dengan pribadi yang memiliki gangguan narsistik, pick me boy, hingga mansplaining. Saya jelas bukan seorang ahli psikolog, juga bukan ahli tentang feminisme. Tapi jelas, kita semua sepakat jika serangan verbal Ridwan Kamil ke para janda di Jakarta adalah sebuah indikasi yang jelas penyakit psikologis yang harus diwaspadai oleh semua orang, terutama perempuan-perempuan Jakarta. Dari sudut pandang gangguan narsistik, orang-orang seperti ini biasanya memiliki tingkat kepercayaan diri yang sangat tinggi hingga kelewat batas, sehingga suka merendahkan orang lain dan menganggap diri dan idenya lebih penting, meskipun ide itu tak realistis sama sekali untuk orang lain. Dari beberapa artikel yang saya baca, gangguan narsistik selalu penuh dengan imajinasi dan fantasi mengenai kesuksesan, kekuasaan, tampilan wajah, ketampanan atau kecantikan, dan pasangan yang sempurna. Orang-orang seperti ini selalu ingin dipuji dan dikagumi, merasa paling istimewa, merasa paling pantas diperlakukan spesial, miskin empati, merasa orang lain cemburu terhadap dirinya, hingga memiliki perilaku yang kadang arogan, tapi dibungkus dalam bentuk yang halus. Gangguan narsistik ini sulit untuk diobati karena pengidapnya selalu merasa tidak ada yang salah dengan dirinya. Dia merasa kritik harus dijawab dan pemberi kritik harus diberi hukuman sosial atau sanksi sosial. Salah satunya lewat pin komentar di media sosial. Dia memang tidak melawan lewat hukum atau kekuasaan yang dimilikinya, tetapi dia memukul lewat memancing amukan massa yang bisa membuat sang korban kena serangan mental bahkan hingga dipecat dari institusi tempatnya bekerja. Salah satu contohnya adalah pada tahun yang lalu, hanya karena seorang guru honorer SMP mengkritik Ridwan Kamil dengan nada yang dianggap menyinggung. Lalu, kritik itu dikomentari dan dipin sehingga followernya menyerbu akun guru honorer tersebut. Alhasil, sang guru dipecat dari sekolah itu. Mungkin salah satu alasannya adalah untuk menghindari imbas negatif dari komentar tersebut terhadap sekolah tersebut. Ada satu istilah lagi namanya pick me boy.
Gejalanya hampir mirip dengan gangguan narsistik. Meski pick me boy sering ditujukan pada laki-laki yang sering melakukan fenomena ini. Fenomena ini terjadi karena adanya faktor internalized misogyny yang menggambarkan pemahaman seksisme dan perilaku kebencian kepada gender lain dan keinginan lebih superior terhadap gender lain. Sikap pick me ini berdampak negatif. Biasanya akan mengurangi harga diri, stereotip negatif yang semakin kuat menghambat perkembangan pribadi hingga terciptanya lingkungan yang toksik. Dari berbagai sumber yang saya baca, laki-laki yang terkena sindrom pick me biasanya suka bertindak feminis, agresif ketika ditolak, ahli manipulasi, merasa benar sendiri, cemburu pada laki-laki lain yang percaya diri hingga kerap menjatuhkan harga dirinya sendiri. Laki-laki pick me selalu ingin tampil beda agar orang lain memperhatikannya, terutama kaum perempuan. Salah satunya dengan bersikap seolah-olah mendukung perempuan, tetapi alam bawah sadarnya hanya menjadikan perempuan, terutama kelompok janda, sebagai objek. Dalam istilah mansplaining, seorang pria biasanya digambarkan sebagai pribadi yang suka merendahkan dan menggurui. Nada merendahkan dengan cara yang halus dan suka menginterupsi pendapat orang lain ketika sedang berbicara. Jika dalam konteks pilkada kali ini, janda ini diorientasikan sebagai objek yang layak dikasihani, bukan untuk diberdayakan agar kualitas hidupnya jadi lebih baik. Makanya, pilihan populer ada pada memberi nafkah lahir dan batin atau menikahi janda. Baik dalam konteks gangguan narsistik, sindrom pick me boy, atau mansplaining, semuanya memiliki kesamaan, yaitu merendahkan perempuan dan rasa percaya diri yang berlebihan, sehingga nafkah lahir batin satu-satunya cara yang efektif untuk menggerus semua suara sekaligus secara tidak sadar melecehkan harga diri perempuan. Sebetulnya, bukan kali ini saja Ridwan Kamil melecehkan perempuan dan janda, dan lebih spesifik lagi, perempuan kota Jakarta. Jauh sebelum menjadi calon gubernur di Jakarta, Ridwan Kamil beberapa kali melecehkan perempuan dan menyebut area sensitif perempuan yang seharusnya tidak pantas untuk disebutkan secara terbuka lewat media sosialnya. Meski sudah diklarifikasi dan minta maaf pada awal pencalonan gubernur Jakarta, tetapi yang namanya habit atau kebiasaan akan selalu berulang terus. Karakter tidak akan pernah bisa berubah karena kebiasaan merendahkan perempuan sudah mendarah daging, bahkan sudah melekat di alam bawah sadarnya sendiri. Saya yakin reaksi yang lebih beragam akan semakin membara karena ucapan Ridwan Kamil tersebut diucapkan dengan tertawa dan nada yang sinis. Memperlakukan janda sebagai bahan olok-olok atau piala bergilir jelas sebuah serangan verbal yang sudah terlalu kebablasan. Tak akan lama lagi aktivis feminis akan bergerak untuk menuntut serangan seksis di ruang publik yang jelas-jelas mengandung unsur pelecehan kepada kelompok perempuan. Daripada merendahkan janda, saya punya masukan. Harusnya calon gubernur seperti Ridwan Kamil tidak mengulangi kesalahan yang sama berulang kali. Di daerah lain, beberapa calon kepala daerah memberi bantuan yang lebih spesifik untuk para janda, terutama dari keluarga yang kurang mampu. Program itu tentu berasal dari dana APBD seperti mempermudah anak-anaknya untuk sekolah, memberikan pelatihan kerja, atau memberi permodalan untuk usaha agar kelak menjadi pelaku UMKM yang mandiri dan memiliki penghasilan yang lebih baik. Berhentilah merendahkan perempuan, berhentilah mempertajam polarisasi gender antara laki-laki dan perempuan. Berhentilah mempertajam tombak patriarki. Sudah bukan zamannya lagi kampanye yang patriarki dan seksisme. Laki-laki dan perempuan, entah janda atau nenek tua, tidak seharusnya lagi menjadi objek kampanye politik. Mereka seharusnya jadi subjek politik. Mereka harus ikut menentukan arah politik kota Jakarta ini, bukan malah diperalat hanya sekedar pesta koalisi semata, lalu menertawakan mereka seolah-olah mereka butuh dikasihani oleh laki-laki. Saya berharap semoga calon pemimpin yang narsistik, pick me boy, dan mansplaining belajar lagi soal peranan perempuan terhadap perjuangan sejarah bangsa ini.
Ibu R.A. Kartini, Dewi Sartika, Laksamana Malahayati, Cut Nyakdin, Cut Meutia, mereka semua bisa berdiri untuk mendapatkan tempat terhormat dan tanpa dilecehkan oleh laki-laki pada zamannya. Mereka bahkan dikagumi tanpa seksisme yang merendahkan harga diri para perempuan. Berkampanyelah dengan cara yang terhormat. Perlakukan para perempuan Jakarta seperti engkau memperlakukan ibumu dan istrimu. Saya John Sitorus, Insight.